Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023, diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca kitab Ibrani dimulai dari pasal 4 ayat 14 hingga ayat pasal 7, di dalam ayat tersebut kita dapat menemukan keistimewaan pekerjaan Kristus sebagai imam. Sebahagian dari pekerjaan Kristus sebagai imam di dalam konteks pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Yesus Kristus adalah imam selama-lamanya, karena ia hidup untuk menyelamatkan yang datang kepada dia. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, dikatakan senantiasa menjadi pengantara mereka. Artinya senantiasa, setiap saat dia menjadi pengantara kepada Allah. Kata pengantara dipakai adalah istilah hukum di peradilan. Kata pengantara boleh diumpamakan sebagai seorang yang berprofesi pengacara. Tugas pengacara dalam peradilan, dia adalah seorang yang mewakili kita di hadapan hakim yang agung, di hadapan hakim yang mengadili kita. Bila seseorang berbuat kesalahan atau berbuat jahat, pasti dia akan dihadapkan ke dalam hukum atau dihadapkan di peradilan.
Jadi di peradilan pengacara adalah suatu atau seorang penengah bagi orang yang dihadapkan di dalam peradilan. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, yaitu pengantara, pekerjaannya dikatakan mengajukan permohonan. Jadi pengacara atau pengantara yang mengajukan permohonan kepada hakim yang mulia. Dan sekaligus sebagai pengantara, dia bertindak sebagai penengah bagi orang yang dihadapkan di peradilan. Pengantara adalah bertindak dan berusaha mempengaruhi perselisihan di antara yang bersengketa atau yang berselisih demi mencapai sebuah kesepakatan. Kita sebenarnya harus dihadapkan di hadapan mahkamah Allah karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Dosa menurut kitab suci adalah pelanggaran. Kita telah jatuh ke dalam dosa. Kita telah memberontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita dihadapkan ke dalam peradilan Allah. Sebagai seorang berdosa, orang yang berdosa tersebut yang menanggung akibat perbuatannya. Dosa tetap dosa. Hutang tetap hutang. Sebagai seorang yang diperhadapkan ke peradilan yang seharusnya kita menanggung akibat dari perbuatan kita, sepatutnya kita kena hukum. Kita harus dijatuhi hukuman mati. Itulah yang dituntut oleh jaksa penuntut kepada kita. Tetapi Tuhan sendiri membela kita. Hutang kita harus dibayar. Hutang kita harus lunas. Bila kita membaca dalam Kolose pasal 2 ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus Kristus melalui keimamannya, Dia menjadi perantara kepada Allah, dan Dia bermohon melalui doa yang disampaikan melalui keimamannya. Dia menjadi penengah. Dan bahkan seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam nats yang saya baca dalam Kolose pasal 2 tersebut, hutang kita telah dihapus. Hutang yang harus kita bayar, Tuhan sendiri membayar lunas. Dan bahkan dikatakan ditiadakannya dengan cara memakukannya di kayu salib. Jadi kita orang yang percaya supaya mendapat pengampunan. Itulah yang disampaikan oleh penulis Ibrani dalam bacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Supaya kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa itu. Supaya hutang dosa kita dihapus, atau hutang kita yang sepatutnya kita tanggung kita bayar bagi orang yang datang ke hadapannya.
Tuhan sendiri melunasi. Dan itulah yang kita lihat, keistimewaan keimaman Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan bermohon, Tuhan membela, dan Tuhan sendiri menghapuskan segala hutang yang kita seharusnya melunasinya. Dengan nyawanya yang mahal itu, dengan darahnya yang kudus itu, Tuhan membayar semua hutang dosa kita. Jadi keselamatan bagi kita hanya melalui kasih Allah, hanya melalui pengampunan Yesus Kristus di dalam salibnya, melalui pembayaran lunas hutang dosa kita, kita dapat menghadap ke hadapan Allah Bapa, dan melalui pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di salibnya, kita harus kagum akan keimaman Yesus Kristus. Dia sendiri bermohon kepada Allah. Dia sendiri rela untuk melunasi segala hutang dosa kita. Dan melalui kasih setianya, kita diundang supaya datang ke hadapannya, supaya kita mendapat keampunan dari Allah. Jadi yang mau dinampakkan oleh firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, bahwa keimaman Yesus Kristus, Dia rela menjadi manusia, Dia rela menjadi korban karena dosa kita. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, sepatutnya kita harus mengasihi dan menghargai perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar kepada kita. Kita harus mengagumi, kita harus mengagumkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus setiap saat bersyukur. Kita harus setiap saat menampakkan sebagai seorang yang beriman, yaitu menampakkan sebagai buah dari iman kita, sebagaimana kasih Tuhan kita nampakkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persaudaraan kita. Itulah buah dari perbuatan kita, itu adalah hasil dari iman kita, karena kita adalah seorang yang sudah ditebus. Maka yang mau dimaksudkan oleh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita datang, melalui kedatangan kita ke hadapan Tuhan, kita harus rendah hati, kita harus mengaku segala dosa atau perbuatan kita di hadapannya, supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan setia sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan abadi dari hari yang lampau dan hari yang akan datang, dan kasih Tuhan selama-lamanya. Bila kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan menyesali segala dosa kita, kita mendapat keampunan dari Dia. Hanya melalui penebusan Yesus kita dapat berjumpa dengan Allah kita di hari kemudian. Melalui salibnya sendiri, melalui salibnya yang kudus, kita telah ditebus.
sebagai seorang yang ditebus, kita harus menampakkan buah dari iman sebagai seorang yang mengampuni kesalahan orang lain dan mewartakan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini kehadirat-Mu yang kudus. Karena kasih setiamu yang begitu besar, kami yang berdosa yang sepatutnya dituntut di hadapan pengadilan-Mu di hari yang akan datang. Sepatutnya kami menanggung dosa kami. Sepatutnya kami akan dihukum mati selama-lamanya. Tetapi melalui kasih setiamu, melalui darah-Mu yang kudus yang tercurah di Golgota, melalui salib-Mu yang kudus, Engkau telah mengampuni dosa kami, sehingga kami selamat. Ya Allah Bapa kami, di dalam kerendahan hati kami datang menyembah dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Selamatkanlah kami, ampuni segala dosa kami. Tuhan, segala perbuatan kami, di dalam pekerjaan kami di setiap saat, tolonglah berbuah yang bagus dari keimanan kami, yang menampakkan kasih setiamu di dalam persekutuan kami. Kasih-Mu yang begitu besar kami nampakkan dan kami wartakan hanya melalui orang yang datang ke hadapan-Mu mendapat sukacita yang besar. Tuhan, bila ada saudara kami yang berbuat dosa kepada kami, ampunkanlah mereka seperti Engkau mengampuni kami. Demikian juga berkati pekerjaan kami dan berkati pekerjaan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bila ada saudara kami yang berbeban berat, tolonglah mereka angkat beban mereka, supaya mereka mendapat kelegaan. Dan begitu juga bila ada pada saat ini, dimanapun mereka dalam keadaan sakit, tolong dan hiburkanlah mereka, berikan kesembuhan, supaya mereka dapat bersukacita menjalani kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.